adanya kurikulum merdeka itu kalau ditanya itu adalah terwujudnya peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Bisa di PowerPoint saya, Mas? Ya, di PowerPoint yang sebelah kiri. Ya, di next. Next. Lagi, next. Kembali, Mas. Kalau dimensi itu tadi yang sudah disampaikan Pak Rektor antara lain adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan itu nanti ada lagunya. Diajari ya Bu Yuni ya. Lagu dimensi profil pelajar Pancasila ada. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Harapannya nanti di dalam pembelajaran Bapak Ibu sudah usia praktek matematika aja diskusi anak-anak bergotong royong saat mengerjakan penugasan bangun datar. Iya. Nah, apakah ada buktinya? Ada. Buktinya apa? Foto. Bagus. Tetapi yang diperlukan juga selain foto adalah instrumennya nih Bapak. Jadi kita bukan berarti terus istilahnya direpotkan dengan administrasi tidak, karena tetap semua bentuk pembelajaran, evaluasi itu diharapkan ada evaluasinya. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Saya sudah mencetak anak-anak kita di RPP sudah. Ini modul ajarnya Bapak Ibu juga sudah terbentuk ya. Yang Bapak Ibu guru kelas 7. Modul ajarnya apakah sudah punya? Pak Yulianto yang kurikulum sudah Pak? Sudah. Modul ajarnya itu membuat sendiri atau adopsi? Adopsi. Jadi mengambil kemudian menyesuaikan. Nanti bentuk modul ajar, modul P5. Ini salah satu contoh modul ajar kami di tahun berapa ini? Karena kita sudah tahun kedua. Kita buat kalau dulu itu setiap semester. Jadi semester 1, kemudian membuat semester 2. Yang membuat, karena kemarin kita awal-awal itu terdiri dari 2 guru. Nah, dibuat kayak gini, penulisnya siapa, yang membuat siapa. Karena ini masih kolaborasi antara 2 orang guru, tidak apa-apa. Sama untuk proyek, Bapak Ibu kemarin itu mengerjakan proyek itu juga harus sudah ada apanya? Modulnya. Jadi harapan kita anak-anak itu kok nggak nganggo P5 barang ini ben opo. Karena memang sekarang tuntutannya di dalam kurikulum merdeka itu tidak semata-mata konten. Kesempatan untuk guru-guru kesenian seni budaya itu mengeksplor putra-putrinya agar lebih memiliki karakter apa lagi? Profil pelajar Pancasila. Jadi di sini sudah terbentuk modulnya. Kemarin belum saya Pak. Itu modulnya. Jadi yang akan kita bangun itu ada 6 dimensi. Ya, dimensi beriman, bergotong royong, bernalar kritis, kemudian apa lagi? Berkebinekaan global, kreatif dan mandiri. Sebenarnya Bapak Ibu guru itu baik kelas 7, 8, 9 itu sudah melaksanakan itu. Cuma kadang-kadang di apanya, kita lemahnya di administrasinya. Kalau memang di RPP itu diminta mengukur mandirinya seperti apa gitu. Jadi P5 karakter itu nanti bisa di dalam intrakurikuler, kemudian di ekstrakurikuler dan di P5 yang dimensi 6 tadi. Gitu. Kemudian ini adalah pemilihan tema di dalam P5. Harapannya 7 tema ini nanti dialami anak selama 3 tahun di fase D. Coba, saya minta tolong Bu Guru, Ibu
Tema yang keempat, rekayasa dan teknologi. Tema yang kelima, kewirausahaan. Tema yang terakhir, Denika Tunggal Ika. Iya, terima kasih Ibu. Ibu kemarin mendampingi kelima tidak? Belum. Oh iya. Oh, 29 tahun pendampingan karakter ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Itu adalah tema dari P5. Kalau ingin lebih detail, pengen apa ya istilahnya? Contoh, kalau bangunan Jiwaragani itu apa toh? Contohnya apa toh? Itu semuanya ada di PMM. Yo, HP-nya Bapak Ibu sudah ada gambarnya yang begini belum? Platform Merdeka Mengajar. Pak Namanta juga. Di HP-nya ada nggak Pak? PMM-nya Pak? Ada. Sudah pernah diklik yang pelatihan mandiri Pak? Belum. Coba lihat Pak, ada enggak Pak? Oh maaf ini malah nggak bisa buka. Oh. Yang lain. Pak Yulianto? Ya. Yang pelatihan mandiri perlu masuk. Oh belum. Nggak apa masih ada waktu. Ya. Kalau nggak pakai aku nggak mau. Iya. Itu Bapak Ibu untuk kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kemudian berarti belum proses pembuatan modul P5-nya belum ya Bu Yuni? Modul P5-nya kemarin belum? Yang belum lengkap. Artinya kita penilaiannya berdasarkan penilaian secara proses. Oh baik, ya. Kemudian pelaksanaannya apakah di satu hari full atau opsi kedua yang jam kedua 3 setiap hari atau yang blok? Yang blok. Yang blok dilakukan berapa lama Pak? Sekitar 1 minggu. Kemarin 1 minggu. 1 minggu. Nah, 1 minggu berarti Bapak Ibu harus mencermati aturan yang harus kita lakukan di dalam tingkat pendidikan untuk SMP atau MTS di fase D. Itu kita harus menyelesaikan 360 JP dalam waktu 1 tahun. Sepertiganya. Berarti paling tidak kalau menggunakan sistem blok itu 2 minggu Pak. 2 minggu. Jadi di saat 2 minggu itu jam pertama sampai jam ke-7 itu nanti rancangan yang dilakukan anak seperti apa itu sudah harus tertuang di dalam modul. Jadi saat Bapak Ibu guru masuk ke dalam kelas, kalau kemarin tekniknya di sini bagaimana? Kelas 7A yang dampingi siapa? Jawab, kemudian kalau yang lain ikut bertanggung jawab. Bantu. Misal saya anak 7A, maka yang mendampingi saya siapa? Guru mapel 7A semua yang ada 12 mapel itu atau bagaimana? Itu setiap hari ganti. Setiap hari ganti. Misal tadi dikatakan pelaksananya 1 minggu. Hitung ya. Kelas 7A matematika 2 jam, dia kemudian menyampaikan anak-anak hari ini adalah P5. Gitu kan? Materinya adalah batik ekoprint gitu. Di saat yang bersamaan 7B, 7C, 7D yang sama kan? Koordinatornya adalah wali kelas. Iya. Satu kelas ada berapa guru Pak? Satu kelas ada 3 sampai 4 guru. Pelaksanaan P5 di dalam praktek sehari-hari itu ada 3 pilihan. Pilihan pertama, Senin sampai Sabtu itu dipilih 1 hari tok full. Jadi misalnya dipilih hari Sabtu, kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat jadwal biasa, Sabtu itu full P5 saja. Bukan itu kan? Bukan. Opsi yang kedua adalah 1-2 jam di hari di setiap hari di
hari Senin sampai hari Sabtu, bukan itu kan? Bukan. Tetapi dipilih yang ketiga yaitu sistem blok, betul? Karena sistem blok itu 1 tahun kita harus 360 JP, maka itu harus dibagi 3 tema. Ada pertanyaan, itu harus sama enggak? 120 tema 1, 120 tema 2, 100 boleh bebas. Misalnya kalau suara demokrasi memerlukan waktu lebih lama, berarti pelaksanaannya lebih banyak, ya monggo enggak apa-apa. Itu fleksibel, gitu nggih. Tapi jangan 1 minggu, kalau 1 minggu sangat kurang. Minimal 2 minggu. Sama kalau ada gelar karirnya. Itu nggih Pak. Harusnya SMP Negeri 1 Waru milih yang sistem blok. Pada saat sistem blok berarti nanti Pak Yuli dan tim kurikulum sudah mendesain tahun pelajaran kedua besok. Nah ini loh maksud saya. Hari ini nanti kita akan mendesain proyek 5P. Saya nyuwun Pak Yuli menentukan 6 koordinator Pak. Hari ini, saat ini. Jadi kelas 7 koordinator tema 1, 2, 3 sinten, kelas 8 koordinator temanya 1, 2, 3 sinten. Karena itu nanti yang akan memimpin diskusi kelompok. Mana nih Pak Yuli? Saya nyuwun namanya. Itu ya beliau yang tahun depan mengajar kelas 7, koordinator kelas 8 yang tahun depan rencana mengajar di kelas 8. Kemudian ini sudah ya Bapak Ibu terkait dengan waktu dan pemilihan temanya. Pemilihan apa? Jenis pelaksanaan. Ini temanya sudah merepotkan. Jadi sebenarnya kayak seperti ada alat yang untuk membantu atau media pembelajaran yang mahal, itu seyogyanya kita selaku guru itu kreatif untuk mendesain, menyusun atau membuat alat bantu agar anak kita itu paham. Kalau IPA kan gampang, anaknya diajak ke nyata, ke kontekstual, ke sungai, kemudian ke sawah. Untuk tahun berikutnya Dengan tema yang sama. Apa dengan sub-elemen sama atau mesti Bebas. harus berbeda? Bebas. Iya. Ada Boleh. Iya, tergantung nanti topik dan materi yang akan diungkap. Seperti itu. Iya. Sedangkan untuk gelar karya itu tidak harus 1 tema gelar karya, 1 tema gelar karya nih. Jadi bisa 2 tema jadikan 1 gelar karya untuk menghemat waktu. Ya. Ibu Maria Setiawati, yang mana Bu Maria Setiawati? Tema 2 Bu Siti Magiati. Tema 3 Bapak Sureto. Bu Yuni, Ibu Ida, mana Bu Ida? Bu Ida sama Pak Wanto.